Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngadiman SPDI, Guru PAI di SMK Ma'arif 1 Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 LPTK UIN Saizu Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 12 TAV 3 SMK Ma'arif 1 Kroya. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 TAV 3 dengan materi pokok tentang berpikir kritis Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan tentang demokrasi dalam Islam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Silakan ketua kelas Mas Sarif. Siap dan doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita pada materi yang pasti pendidikan agama Islam ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada yang minggu lalu, yakni mempelajari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Berikutnya juga Quran Surat Ali Imran 159. Baik, saya akan mengabsenkan kalian dulu. Yang pertama, apakah kalian itu hari ini banyak yang tidak masuk atau tidak? Yang pertama, ini Ahmad Zaidul Rahmatun, Aisyah, Andre Maulana, Anggun, Anjaringa, Aulia, Diva, Ella Astuti, Novita Nurlaila, Novian Rizky, Waliska Ameliani. Sakit hari ini. Ada suratnya? Surat dokter juga ada? Oh, ya, bagus ya. Kemudian Novita hari ini berangkat dari mana? Ikral, Novian Rizky, Renata, Reni Setia. Sakit hari ini dan Mas. Oh iya betul. Dari kemarin ya? Iya. Rina, Samsul Ma'arif belum hadir, telat atau tidak berangkat? Tidak berangkat. Kemarin berangkat Samsul? Berangkat. Ya mudah-mudahan hari ini karena telat ya, tidak sakit.
Selfie. Ya. Sylvia Hartati. Ya, kemarin sakit, sekarang udah sembuh ya. Alhamdulillah. Suci Wulandari. Haji dong. Alhamdulillah. Syarif Hidayatullah. Ya. Tio Febrian. Oke, Bibi Nur Aziza. Oke, untuk hari ini ternyata ada teman kamu 3 yang sedang sakit dan 1 ini mungkin sedang di bawah karena telat ya. Baik, kita pelajari untuk hari ini. Silakan dibuka materi untuk pendidikan agama Islam di halaman 4. Sudah bawa semuanya? Ya. Coba bukunya dikeluarkan semuanya. Ya. Bawa semua ya. Disimak. Ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah mampu menerima bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis dengan benar. Kemudian mampu meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis dengan benar. Mampu, ya. Oh, nomor 3-nya terbiasa berpikir kritis dan demokratis. Kemudian yang keempat, mampu menambahkan sikap kritis dan demokratis sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ya, oke. Ini langsung saja ya untuk Pak Guru akan memulai tentang bagaimana sih Quran surah Ali Imran 190 191 itu. Nah, apa sih ya yang dimaksud dengan berpikir kritis? Nah, ini kita simak bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Ayo kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng-bareng. Sudah pernah membaca berulang-ulang, tapi ada juga yang kalian baru mengenal tentang Quran surat Ali Imran 190 191. Ini ayat ini ya, di situ di bawahnya lihat tentang artinya ya. Ini siapa yang mau membacakan arti dari Quran surat Ali Imran 190 191? Ya. Ya, Mas Tio, silakan. Ya. Yang lain simak terjemah dari Quran surat Ali Imran 150 190. Ya. Ya, yang keras ya Mas Tio. Yang lain menyimak. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda tentang kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
langit dan bumi luas lagi, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia, maksudnya Engkau melindungi kami dari azab neraka. Ya. Waktu mudan dalam keadaan ya. Wajunubihim dan dalam keadaan berbaring. Selalu bagaimana? Mengingat Allah, berzikir. Inilah orang-orang yang ulul albab. Ya, ini orang-orang yang berpikir cerdas. Ya. Coba ya, kalian simak. Dari asbabun nuzulnya ini ya. Di situ Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi. Mereka bertanya, bukti apa yang dibawa Musa kepadamu? Nah, maka menjawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar, ya, bagai yang memandangnya. Kemudian mereka juga mendatangi kaum Nasrani, lalu bertanya, bagaimana halnya dengan Nabi Isa alaihissalam? Maka jawab, Nabi Isa itu menyembuhkan mata orang yang buta, tidak bisa melihat. Setelah didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam bisa melihat pulih. Nah, kemudian mereka juga mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, mintalah kepada Tuhan agar bukit sofa itu menjadi emas. Terus bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu berdoa, maka turunlah ayat Quran surat Ali Imran 190 dan 191 menunjukkan bahwa masing-masing Nabi dan Rasul itu mempunyai mukjizat. Al-Quran termasuk juga mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kandungan dalam Quran surat 190 dan 191. Silakan Renata, ada enggak? Isi kandungan dari Quran surat Ali Imran 190 apa? Di antaranya sebutkan satu saja. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar adalah adanya alam semesta ini. Oke, adanya alam semesta. Ada langit, ada matahari, ada bumi dan tata surya yang lainnya. Kemudian apa? Ada pergantian malam dan siang. Itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Terus apa lagi? Aisyah mana? Bisa ada? Ya, kandungan yang kedua dari Quran surat Ali Imran, ya, sudah ketemu. Ya, tadi sudah disebutkan adanya pergantian siang dan malam. Nah, inilah yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ada lagi yang bisa menyebutkan tentang kandungan ayat ini? Yang ketiga, kandungan ayatnya? Ya, siapa? Ya, coba apa yang ketiga? Ya, berpikir kritis sehingga tidak ada keraguan. Ya.
Allah itu tidak sia-sia, ya, menciptakan apa yang diciptakan, semuanya mempunyai manfaat. Nyamuk diciptakan untuk apa? Nyamuk diciptakan padahal kalau menggigit sakit, bahkan menjadi fatal, ya enggak? Iya. Tetapi manusia berkembang, berinovasi, berenovasi dengan gaya pikirnya, oh inilah kalau menciptakan nyamuk, ternyata dibuatlah obat nyamuk. Bagaimana obat nyamuk laku sehingga menciptakan lapangan kerja? Ya, ada obat nyamuk dan ada nyamuk. Coba kalau misalkan tidak ada nyamuk, berarti tidak ada obat nyamuk. Nah ini, Rabbana ma khalaqta hadza. Lanjut. Inilah yang disebut dengan kebesaran Allah. Kemudian dari kajian tajwid, ya, kamu bisa lihat, ya, halaman 3. Apa hukum bacaan as-samawati? Cung yang bisa. Suci. As-samawati. Alif lam samsia. Alif lam samsia. Kenapa? Alasannya apa? Karena Alif lam bertemu huruf sin. ya alif lam bertemu dengan huruf Sin. alif lam samsia. Lanjut. Wal ardi, ya laki-laki. Anjar. Wal ardi. Pembacanya apa? Alif lam Maria. Alif lam Maria. Sebabnya? Alif lam bertemu huruf alif. Ya alif lam bertemu dengan huruf Alif. Yadkuruna. Siapa nih? Ya, siapa? Mat topi. Kenapa disebut dengan hukum bacaan mat topi ini? Karena ya, karena nah, bacanya bagaimana berarti? Bacanya bagaimana? Yadkuruna. Ya, doma bertemu dengan huruf ro berharokat doma dibaca sepanjang 2. Kemudian iya mau waqudan. Apa? Iya mau waqudan. Apa? Hukum bacaannya. Idham. Kenapa? Gimana ya di hukumi dengan idham dihuna? Karena Huruf ini berharap karena alif bertemu huruf wawu. artinya paham ya? Jadi Al-Quran surat Al-Imran 190 sampai dengan 191 kita itu bisa berpikir secara kritis, ya, bagaimana penciptaan langit dan bumi, ya, alam semesta, ya, kemudian ada lagi pergantian siang dan maka kita, ya, harus selalu berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan bagaimana supaya berzikir kepada Allah? Ya, nah, ini terkait dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Berikutnya kita lihat pada Al-Quran surat Ali Imran 159. Ya. Sudah belum? Ya. Ya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Kita baca bareng-bareng ya. Awalnya mana awal? Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya, silakan. Mbak Anggun tadi ya? Ya, silakan. Oh, nyalain nyala. Mau belum? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, sesungguhnya Allah apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ya, lemah lembut dan mutawakkilin, orang yang ya, siapa yang mau membahasakan artinya? Ya. Oh ya, silakan. Maka berkatalah Allah Muhammad kepada mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berani kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan berikanlah kepada mereka dan bermusyawarah mereka dalam urusan itu. Kemudian bila engkau telah memperhatikan, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke. Apakah musyawarah termasuk penerapan dari Quran surat Ali Imran 159? Mengapa? Karena dengan musyawarah itu akan mencapai mufakat. Ya, jelas Allah menurunkan ayat ada sebabnya. Nah, ini. Penerapan musyawarah ini ya, berarti menerapkan nilai-nilai demokrasi. Ya, misal ya, ini terkait dengan kemasyarakatan ya, yang menimbulkan potensi perubahan, perkembangan yang belum ada checklistnya dan lainnya, itu kan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat ya. Artinya bagaimana? Ya, terjadi mufakat, maka musyawarah. Nah, inilah nilai-nilai demokrasi. Kalau misalkan kita menerapkan dalam musyawarah, ternyata musyawarah itu ya ada yang tidak setuju, diambil suara terbanyak. Ya, siapa saja boleh berpendapat, tetapi pendapat itu ketika beda, jangan sampai kalian apa merasa ego kalau misalkan pendapat kalian tidak disepakati. Ya, karena mengingat bahwa tercapainya mufakat, tercapainya musyawarah yang benar ini adalah dengan kesepakatan musyawarah secara bersama. Kemudian terjemah dari ayat ini. Coba. Nah, belum. Kemudian makna kata ada satu. Ya. Ya. Rahmatin artinya apa, Mas Novian? Rahmat kasih sayang. Oke. Berikutnya lintalahu. Linta wanita ya, kamu berlaku lemah. Coba kalau kita mengajak orang ya dengan begitu samarnya dan membentak-bentak, kira-kira ya kalian empati apa tidak, simpati apa tidak? Maka kita mempunyai rasa bagaimana kita bersikap sopan, lemah lembut. Bagaimana kalau kalian ternyata bertemu dengan orang lemah lembut, sopan, adabnya, tata keramanya bagus, bagaimana pendapat kalian? Pasti akan merasa simpati. Tapi dengan orang yang samar, ya suka membentak-bentak, ya, kalian
diajak sama orang itu mau enggak? Mau, takut, tapi dengan lemah lembut seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika apa? Rasul ya, ketika berdakwah mengalami luar biasa ya cobaannya ya. Beliau diludahi ya, sama orang yang benar-benar benci sama beliau. Apa beliau? Apakah dia sakit hati? Apakah dia marah? Tidak. Tetapi ketika dia jalan, suatu ketika ya ternyata orang yang meludahi itu tidak ada. Bagaimana sikap Rasul? Rasul itu menanyakan, di mana orang yang biasa meludah saya? Nah, ketahui ternyata orang yang suka meludahi beliau itu sedang sakit. Apakah Rasul itu berdoa, ya Allah itu segera mati? Tidak. Ya. Ya. Kalau kita, wah syukurin ya. Sama saya kemarin sehat sama saya, sekarang kamu sakit, ya sependapat mati sekalian. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW luar biasa akhlaknya ya. Apa? Ditengok ya. Kemudian bagaimana? Dibawakan makanan, kemudian seketika itu juga ya orang yang tadi meludahi, yang membenci beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung memeluk agama Islam. Inilah. Maka Nabi Muhammad SAW ini ya, diutus beliau adalah untuk apa? Maka rimalah apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Karena ketika saat itu ya pada zaman itu adalah zaman jahiliyah, di mana kalau ada seseorang suami istri kemudian mempunyai anaknya adalah perempuan, maka seketika itu disuruh dibunuh atau dibuang. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau yang lahir adalah laki-laki, dibina, wajib militer menjadi seorang prajurit. Inilah ya pada masa-masa jahiliyah. Kemudian ya, sebab nusulnya ya, sebab turunnya ayat ini adalah menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan dan pengikutnya ya tidak mengindahkan nilai agama, tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Nah, kemudian ada lagi musyawarah. Musyawarah ini termasuk dalam kategori persoalan yang mengalami perkembangan dan juga perubahan. Nah, ini penerapan dari Quran surat Al-Imran ayat 159. Baik, ini kita sudah bentuk yang minggu lalu ya, ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 siapa ketuanya kemarin ya? Kelompok 2, kelompok 3 coba ya. Kelompok 4 ya, oke. Tugasnya ya, kalian bisa saya kirimkan lewat aplikasi Telegram ya, silakan dibuka di HP. Kalau HP semua ya, ya di aplikasinya, ya sudah diketahui. Kelompok 1 tugasnya menjawab pertanyaan. Apa pertanyaannya? Sudah ketemu? Ya. Kelompok 2 sudah ketemu? Ya. Kelompok 3? Ya. Untuk kelompok 4 sudah? Ya. Silakan dirapatkan ya. Barisan kalian, kerjasama yang bagus ya, didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi Telegram ya. Coba. Ya silakan. Kira-kira berapa menit ini? Kira-kira berapa menit? Ya, 3 menit ya, selesai ya. Oke ya.
tugas kelompok. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah siap? Ya. Tugas kelompoknya. Kelompok 2 sudah selesai? Ya. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 ya. Nanti kamu tuliskan ya dalam satu lembar kelompoknya apa, ya kelasnya, terus ditulis juga anggota kelompoknya. Ya. Saya sudah siap ya kelompok 1 ya jawabannya ya. Hasil dari kelompok 1 yang lain dengerin. Contoh dari penerapan berpikir kritis. Yang pertama adalah bersikap terbuka terhadap memberi dan menerima pendapat. Ya. Yang kedua, mengikuti kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Bagaimana pendapat dengan yang lain? Sepakat? Sepakat. Kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini kalian kelompok 2, 3, 4 sudah sepakat dengan kelompok 1 ya? Ya. Oke. As-samawati. Ya, itu cek di kelasnya. Hukum bacaannya. Hukum bacanya as-samawati. Kelompok 1. Alif lam samsiah. Ya. Kenapa alif lam samsiah? Karena alif lam huruf sin. Ya, karena alif lam bertemu dengan huruf sin. Sepakat? Ya. Kemudian kelompok 2. Siap kelompok 2. Wal ardi, begitu. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Ya, alif lam bertemu dengan huruf alif. Sepakat? Ada yang berbeda pendapat? Tidak. Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 mau dan ya. Itu biuna. Kenapa itu biuna? Sepakat yang lain? Sama? Jawabannya sama? Oke, ya. Terus kelompok 4 nih. Nada banar. Ya. Kenapa? Nada banar. Iya. Apa alasannya? Matobi dibaca. Yang lain ada yang berbeda pendapat? Ada? Gak ada. Baik, terima kasih. Semuanya ternilai 100. Tepuk tangan. Hasil kerja keras kalian ya, mendiskusikan, kerjasama, kemudian memberikan jawaban yang tepat. Ini adalah upaya kalian menjadi seorang apa? Berpikir kritis. Artinya apa? Kalian bisa memahami ya tentang bagaimana sih penerapan dari Quran Surah Al-Imran 159 dan juga 190. Kemudian penugasan pribadi sudah saya kirim ya di Telegram ya. Nanti kita akan bahas untuk minggu depan sebagai PR ya. Itu saya kirimkan ya. Ini ya dilihat ya sudah ada ya. Itu ya. Oke, sudah saya kirimkan tugas individu yang artinya untuk yang akan datang minggu yang akan datang kita akan bahas. Baik, untuk minggu yang akan datang kita akan intens lagi menghafal Quran surat Ali Imran 190 dan 191. Siap? Ya. Hafalan siap? Artinya masih ada waktu 1 minggu untuk kalian belajar di rumah, mempelajari ya. Besok akan dipanggil ya setoran satu persatu untuk
menghafal. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nggak ada? Siap? Ya, alhamdulillah. Paham semuanya? Oke, kita simpulkan bahwa untuk penerapan dari Quran surat Al-Imran 190 dan 191 tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ya, di mana ada siang, ada pergantian malam, dan juga ada mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi kita, Nabi Muhammad yang mukjizatnya adalah Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya adalah menghidupkan orang yang sudah mati dan juga bisa menyembuhkan mata yang buta. Kemudian ada tongkatnya Nabi Musa merupakan kebesaran Allah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran 159 di situ kita penerapannya segala sesuatu yang kaitannya dengan permasalahan kita diupayakan apa? Bermusyawarah, kemudian bertawakal. Ya. Al-Nawa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ya, apapun itu, apa yang diterapkan, apa yang benar-benar kalian dipelajari, ya, sesuai dengan Quran surah Al-Imran 190, 191, bahkan Quran Al-Imran 159 diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Paham? Baik, kita tutup ya untuk pertemuan hari ini ya dengan bacaan penutup majelis. Ayo disiapkan keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.